anak-anakku semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Prada Yunesos dalam pembelajaran sosiologi. Belajar sosiologi mengasyikan. Nah, baik, kita akan membahas pembelajaran kita, melanjutkan dari pembelajaran minggu lalu mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai individu, sudah membahas mengenai kelompok, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan sosial. Namun, hakikatnya manusia itu melakukan yang namanya hubungan. Manusia tidak akan bisa hidup secara sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk kehidupannya, baik itu dalam interaksinya, baik itu dalam kehidupannya, dan sebagainya. Jadi, dapat kita artikan bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Makhluk sosial adalah tidak dapat hidup tanpa orang lain. Jadi, kita selaku manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bahkan Tarzan pun Tarzan yang katanya hidup di hutan, dia tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan makhluk lain untuk bertahan kehidupannya. Nah, itu merupakan hakikat dalam hubungan sosial. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat terjadinya hubungan sosial. Nah, menurut Sarjono Sukanto, terdapat 2 syarat untuk melakukan hubungan sosial. Apa saja itu? Nah, yang pertama ialah kontak sosial. Nah, kontak sosial berasal dari bahasa Latin, dari kata cum dan dari kata tangere. Nah, cum berarti bersama, sedangkan tangere ialah menyentuh. Jadi kalau seandainya diartikan dalam menurut bahasa, nah, kontak sosial ialah kegiatan bersama yang menyentuh. Nah, maksudnya gimana? Bertatap temu langsung. Namun, hakikatnya dalam berinteraksi sosial itu tidak harus bertemu secara langsung. Tidak harus secara menyentuh, tetapi pada zaman sekarang, pada saat sekarang ini, orang juga bisa melakukan interaksi tanpa yang namanya bertemu langsung, tanpa menyentuh satu sama lain. Jadi, ini tidak dijadikan sebagai syarat mutlak untuk terjadi yang namanya hubungan sosial. Nah, dalam kontak sosial memiliki beberapa sifat. Nah, apa saja sifat dari kontak sosial? Terdiri dari 2 sifat. Nah, yang pertama ialah sifat positif dan negatif. Nah, kontak sosial bersifat positif mengarah kepada kerjasama. Contohnya, gotong royong. Nah, ini terjadi yang namanya hubungan sosial antara individu baik dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, gotong royong konteksnya adalah positif. Nah, kemudian yang kedua ialah kontak sosial bersifat negatif. Nah, kalau misalnya negatif, hubungan sosial di sini berintegrasi kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, contohnya apa kontak sosial yang negatif? Nah, contohnya ialah perkelahian. Nah, kemudian pertikaian dan sebagainya. Nah, itu merupakan sifat yang pertama, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Nah, untuk yang kedua ialah sifat primer dan sekunder. Nah, sifat primer, maksud dari kontak sosial secara primer ialah hubungan sosial yang terjadi dengan langsung atau secara langsung bertemu tatap muka antara satu dengan satu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, itu merupakan pengertian dari yang namanya kontak sosial secara primer. Nah, contohnya seperti apa? Contoh kontak sosial secara primer adalah misal nih, guru menjelaskan di depan muridnya. Guru menjelaskan di depan murid di dalam kelas secara langsung. Nah, itu merupakan contoh dari kontak primer. Nah, sedangkan dari kontak sekunder, pengertiannya adalah hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu, individu kelompok, kelompok dengan kelompok, tetapi menggunakan alat bantu atau tidak secara langsung. Kita contohkan pada kita sekarang ini melakukan pembelajaran tetapi tidak bertatap muka langsung,
saya membuat sebuah video pembelajaran, kemudian kalian tonton saya melalui YouTube. Nah, YouTube di sini merupakan media untuk membantu kita dalam melakukan pembelajaran. Nah, ini terjadi yang namanya kontak sosial secara sekunder, alias tidak bertatap langsung. Nah, yang kedua ialah komunikasi. Nah, apa arti dari komunikasi? Komunikasi ialah penerimaan atau penyampaian pesan atau berita kepada seseorang agar dapat dipahami maksud dari isi pesan dan berita tersebut. Nah, itu merupakan pengertian yang namanya komunikasi. Nah, di dalam komunikasi terdapat 5 unsur pokok. Nah, apa saja 5 unsur pokok komunikasi? Nah, yang pertama ialah komunikator. Nah, yang dimaksud dengan komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Jadi, kalau seandainya nih saya membuat memo kepada murid-murid semua, silahkan kerjakan tugas di psikologi. Nah, saya dinamakan sebagai komunikator. Kenapa? Karena saya yang menyampaikan pesan tersebut. Oke, kemudian yang kedua ialah komunikan. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikan? Nah, komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, jadi kalau tadi saya menyampaikan pesan, saya diberi nama sebagai komunikator. Nah, kalian yang menerima pesan disebut dengan komunikan. Nah, yang ketiga ialah pesan itu tersebut. Jadi, yang saya sampaikan merupakan unsur pokok yang ketiga, yaitu pesannya. Nah, jadi ada yang kita sampaikan kepada seseorang dan ada yang diterima oleh seseorang. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ialah media. Nah, media ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesannya. Nah, kalau misalnya kita sekarang dalam proses pembelajaran, medianya apa saja? Nah, yang pertama ada dari internet, yang kedua ada dari psikologi, yang ketiga ada dari modul. Nah, ketiga itu disebut dengan media, ya. Nah, yang kelima maksudnya. Nah, yang kelima ialah efek. Oke, yang kelima ialah efek. Nah, efek ini maksudnya apa? Efek ini adalah hasil dari yang kita sampaikan, apakah dia negatif atau dia positif. Nah, jadi itu tergantung ke kitanya. Kalau seandainya pesan itu salah diartikan, maka efeknya akan menjadi negatif. Namun kalau misalnya pesan tadi disampaikan secara benar, maka efeknya positif. Jadi efek ini merupakan dampaknya atau akibatnya. Nah, itu merupakan 5 unsur pokok dari yang namanya komunikasi. Nah, itu dia tadi merupakan 5 unsur pokok dalam komunikasi. Setelah membahas 5 unsur pokoknya, dalam komunikasi juga terdapat 3 tahapan komunikasi. Nah, apa saja 3 tahapan tersebut? Yang pertama ialah encoding. Encoding, cara bacanya ya, kan? Cara tulisnya, bukan cara bacanya. Cara tulis, cara baca, kayaknya sama aja, ya. Encoding, saya bilang, kita orang Indonesia asli, oke? Nah, encoding artinya ialah pembuatan kode. Nah, pembuatan kode yang seperti apa? Nah, kita contohkan. Nih, ini apa artinya? Nah, sebagian orang paham apa maksud dari arti ini. Kemudian misalnya Nina dalam ujian, nomor 1 jawabannya apa? Ada yang buat nomor 5. Nah, itu ialah encoding atau kode yang digunakan untuk menyampaikan pesan terhadap seseorang. Nah, kalau seandainya Nina sudah dibuat yang namanya kode-kodenya, nah, ada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua ialah tahapan penyampaian. Nah, tahapan penyampaian itu yang bisa mengerti adalah orang yang membuat dan orang yang menerima. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, dalam ujian kan, kalian kayak mana gitu ya kan, nomor 5 B misalnya.
haus, lapar. Nah, itu cara untuk menyampaikannya. Kemudian kalau saya dalam ujian kan memang pura-pura gatel di belakang, padahal kayak gini. Gatel di belakang kayak gini. Nah, ini merupakan cara penyampaian kalian. Nah, ini disebut tahapan yang kedua, ialah tahapan penyampaian. Nah, yang ketiga, tahapan dalam komunikasi ialah ketika ada sudah kita buat, kemudian udah kita sampaikan. Nah, yang ketiga ini kita sebut dengan decoding. Nah, decoding ini adalah memahami dari kode-kode yang diberikan. Jadi kalau tadi ini maksudnya adalah sarangil, ya kan? Nah, saya cinta sama kamu. Nah, kamu cinta nggak sama saya? Misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah artinya. Kemudian kalau dalam ujian ini satu, ini A maksudnya, ini B, ini C, ini D, ini E. Kalau ngasih sama kawan kayak gitu. Nah, itu merupakan dari yang namanya decoding atau pemaknaan dari kode yang dibuat oleh encoding tersebut. Nah, itu dia tadi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial bukan apa-apa tanpa komunikasi. Juga demikian sebaliknya, komunikasi bukan apa-apa tanpa kontak sosial. Nah, dalam interaksi sosial juga memiliki ciri-ciri. Nah, ada 5 ciri-ciri dalam interaksi sosial. Nah, yang pertama ialah adanya hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, maksudnya gimana? Kalau seandainya dia bicara tapi gak ada responnya, macam apa? Tidak bakalan terjadi yang namanya interaksi. Oke? Nah, yang kedua, interaksi harus berpedoman kepada norma-norma, aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau seandainya berbicara antara yang masih muda dengan yang tua, kita memiliki yang namanya tata krama, kita memiliki yang namanya sopan santun. Nah, ini dia maksud yang kedua. Nah, yang ketiga, adanya reaksi dari pihak lain. Nah, ini dia hampir sama dengan yang nomor 1. Jadi kalau dalam berinteraksi sosial nggak ada reaksi yang dihasilkan, maka interaksi itu tidak akan jalan. Nah, yang keempat, dalam interaksi ini harus mempunyai maksud dan tujuan. Jadi, kalau kita mengajak interaksi, kita harus mengetahui apa maksudnya dan apa tujuannya. Nah, yang terakhir, dalam menyampaikan interaksi ini harus memiliki sifat yang positif, sifat yang dinamis, dan sifat yang berkesinambungan. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada minggu ini mengenai hubungan sosial, yaitu hakikat interaksi sosial, dan yang kedua ialah syarat terjadinya interaksi sosial. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.